Assalamualaikum. Halo Sobat Q Batam. Welcome to HiQ Podcast Batam. Bersama saya Ariska. Sobat Q Batam, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelaksanaan haji, khususnya pada saat kedatangan jamaah haji di Batam. Nah, kita tahu nih, selama situasi pandemi COVID, pelaksanaan haji itu sempat ditiadakan. Nah, mulai tahun 2022 sampai tahun 2024 sekarang, pelaksanaan haji sudah berjalan seperti biasa, namun dengan kebijakan dan beberapa protokol kesehatan tertentu. Kali ini, saya nggak sendiri nih, saya bersama narasumber yang expert di bidangnya. Siapa itu? Bapak Direktur Surveillance Karantina Kesehatan, Bapak Dr. Ahmad Farhani. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat datang kembali di Batam ya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa bersua lagi dengan teman-teman semua dan Sobat Q. Sobat Q Batam. Dalam kesempatan kami ke Batam ini. Ya, Sobat Q Batam, Bapak Ahmad Farhani ini merupakan mantan Kepala KKP Batam yang sekarang menjadi BBKK Batam ya Pak ya. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Tambah cerah. Tambah cerah dan segar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, kita mau bincang-bincang mengenai pelaksanaan kesehatan haji ya Pak ya, khususnya pada saat debarkasi yang saat ini sedang berlangsung proses kepulangan jamaah di tanah air. Ya, Bapak, BBKK Batam ini kan merupakan tim penyelenggara kesehatan haji Batam nih Pak. Nah, mau tanya Pak mengenai hal kekarantinaan kesehatan, pelayanan kedatangan haji nih ya Pak, khususnya pada saat pasca pandemi COVID, apakah ada hal khusus di pintu masuk yang harus dilaksanakan oleh BBKK Batam selaku tim penyelenggara kesehatan haji? Monggo Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ariska. Jadi secara prinsip untuk pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita jamaah haji itu tidak ada beda perlakuan gitu ya. Jadi sebagaimana pelayanan kesehatan di masa-masa yang lalu. Hanya memang untuk pengawasan ya, khususnya pengawasan kekarantinaan kesehatan sejak pandemi COVID yang lalu kita ada penyesuaian. Berdasarkan pengalaman dari COVID yang lalu itu, kemudian pemerintah menerbitkan Permenkes nomor 23 tahun 2023 ya, untuk pengendalian COVID-19 di masa endemi. Nah, dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2023 tersebut itu diatur bahwa di masa endemi itu surveillance atau pemantauan COVID-19 itu diinkludkan dengan surveillance penyakit pernapasan. Influenza ya Pak? Ya, termasuk di situ untuk influenza, kemudian dan penyakit pernapasan lainnya. Pneumonia dan lain-lain gitu. Nah, dan ini juga sesuai dengan arahan dari WHO. WHO mengeluarkan panduan untuk kita menuju ke masa endemi COVID-19 itu adalah surveillance COVID-19 diintegrasikan dengan surveillance penyakit pernapasan. Jadi kita sejalan dengan panduan dari WHO. Nah, Kementerian Kesehatan menerapkan mengimplementasikan Permenkes 23 tadi kaitannya dengan surveillance COVID-19 itu salah satunya adalah mengintegrasikan surveillance COVID-19 ke dalam surveillance Sentinel ILI. Apa itu ILI Pak? ILI itu kepanjangan dari Influence Like Illness. Influence like illness. Influence like illness. Iya. ILI. Kalau kita bahasa Jawakan itu sindrom atau gejala-gejala yang mirip influenza. Nah, jadi
semua orang-orang khususnya pelaku perjalanan kalau di pintu masuk ya atau orang-orang di wilayah itu kalau ada gejala seperti influenza itu wajib kita lakukan pendalaman. Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara kita ambil swab. Seperti halnya kita melakukan pemeriksaan untuk dugaan COVID-19. Gitu. Nah, ini juga kita terapkan juga di pintu-pintu masuk. Ya, di pelabuhan, di bandara, dan di lintas batas negara. Pelabuhan dan bandara yang kita ikutkan dalam surveillance ILI ini adalah pelabuhan dan bandara internasional, pintu-pintu masuk internasional. Kenapa? Karena itu tadi kalau di pintu masuk itu lebih kita fokuskan pengawasan terhadap pelaku perjalanan. Ya, nah jamaah haji ini adalah pelaku perjalanan ya. Gitu ya, pelaku perjalanan internasional. Dan kita ketahui bersama-sama situasi di Mekah dan di Madinah di Arab Saudi ketika musim haji itu tempat berkumpulnya jutaan orang dari seluruh dunia. Betul. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada penularan penyakit, akan ada pertukaran virus dari manusia ke manusia, apalagi ini untuk penyakit pernapasan ya, yang lebih banyak virus di situ, itu lebih mudah menularkan dari orang ke orang. Ya, dalam situasi yang kondisi yang padat, tempat berkumpulnya banyak orang, itu sangat berpotensi untuk penularan virus antar manusia. Nah, jadi kebijakan pengawasan atau surveillance terhadap saudara-saudara kita ini pelaku perjalanan, para jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi itu kita lakukan pemantauan gejala-gejala pernapasannya. Apakah ada keluhan? Kan biasanya yang baru pulang dari haji itu banyak mengeluhkan batuk ya hanya oleh-oleh dari jamaah haji. Hanya onta dan tiang listrik yang nggak batuk ya. Nah, kalau kita dapati ada saudara-saudara kita yang baru pulang, baru turun dari pesawat, kemudian dia batuk-batuk, kemudian ketika melewati thermal scanner terdeteksi demam, ya pada saat di pintu masuk di pintu masuk ya, pada saat turun dari pesawat kan di semua bandara kedatangan haji debarkasi itu kan harus terpasang thermal scanner ya untuk memantau suhu, mendeteksi suhu tubuh. Terdeteksi demam, kemudian ada batuk, ada pilek, itu dia langsung diikutkan ke dalam pengawasan atau surveillance sentinel ILI ini tadi. Kita ambil swabnya. Kemudian kita lakukan tata laksana kasus sebagaimana hasil swabnya nanti. Demikian garis besarnya. Jadi kebijakannya adalah kita melibatkan semua pintu-pintu masuk internasional ke dalam surveillance sentinel ILI Sari. ILI Sari. Lengkapnya ILI Sari. ILI Sari ya. Khususnya di Kepulauan Riau ya Pak ya, berdasarkan dengan SK nomor ini Pak 1800 2003 tentang penetapan site surveillance sentinel. Itu kan salah satunya Kepulauan Riau ya Pak ya. Berarti BPKK Batam ini sangat berpengaruh ya Pak ya, maksudnya sangat ada andil yang khusus terhadap pengambilan sampel terutama ya Pak ya, khususnya pada saat kedatangan jamaah haji yang merupakan pelaku perjalanan internasional begitu ya Pak. Dan untuk teman-teman para petugas karantina kesehatan di BPKK Batam, juga di BKK-BKK lain yang bertugas di pintu masuk internasional yang kita libatkan dalam surveillance sentinel ILI Sari ini harus dijadikan sebagai peningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka melindungi
saudara-saudara kita, melindungi masyarakat dari penyakit menular ya Pak? Betul, baik itu jamaah haji yang bersangkutan, itu kita ruang lingkup dalam rangka melindunginya adalah kalau dia terdeteksi COVID-19 atau penyakit virus pernapasan lainnya, itu akan segera cepat kita tata laksana. Nah, gitu. Sehingga cepat diketahui, cepat kita respon. Kemudian perlindungan kepada masyarakat lainnya, kepada kita petugas, semakin cepat kita bisa terdeteksi, kita ketahui dia sakit apa, akan juga menimbulkan respon yang cepat juga dari kita petugas kesehatan kan, gitu. Juga kepada masyarakat umum, keluarganya, begitu cepat terdeteksi, diketahui, segera bisa kita putus rantai penularan. Gitu. Apalagi masih dalam masa 14 hari setelah kepulangan ya Pak ya, harus ada khusus pemantauan khusus ya. Iya. Nah selanjutnya setelah melewati prosedur kekarantinaan kesehatan di pintu masuk ya, di debarkasi, itu tetap harus ada pengawasan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh dinas kesehatan daerahnya, tempat asal jamaah haji yang bersangkutan. Gitu. Jadi ada ada peran notifikasi di sini dari BKK yang menerima di debarkasi, kemudian menginformasikan kepada dinas kesehatan asal, ini jamaah asal dari daerah saudara yang sakit A ini berapa, yang sakit B ini berapa, yang sehat berapa. Nah, mohon dilakukan pemantauan lebih lanjut selama 14 hari. Selama 14. Khususnya pada saat waktu di pintu masuk terdeteksi. Betul, itu ya Pak ya. Iya. Baik, nah Bapak kemarin kan Bapak sudah rawuh dan Bapak sudah meninjau ke asrama debarkasi Batam ya Pak ya. Nah menurut Bapak fasilitas dan pelayanan kesehatan dari BPKK Batam ini apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang sedang berlaku sekarang Pak? Ya alhamdulillah, kemarin kami sempat melihat ke asrama haji, tempat jamaah transit sementara ya setelah dari bandara. Itu saya lihat juga respon kawan-kawan dari BPKK Batam itu bagus sekali. Alhamdulillah. Jamaah hajinya juga beberapa kita wawancarai bagaimana pelayanan di asrama haji ini. Semua yang kita wawancarai mengatakan begini. Bagus, alhamdulillah. Bukan begini tapi begini. Nah, artinya ada kepuasan dari jemaah haji terhadap pelayanan teman-teman BPKK Batam. Dan juga kita lihat sarananya, sarana prasarananya, ruang isolasinya ada, dan kebetulan pada saat kami berkunjung ke asrama haji ada jamaah yang diisolasi gitu ya, dan kita juga sempat melihat dengan pakai APD, kita lihat prosedur teman-teman BPKK Batam melakukan pemeriksaan terhadap jamaah yang diisolasi sementara ini gitu. Itu sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan dalam pedoman gitu. Sesuai dengan pedoman ya Pak ya? Iya. Baik, terakhir Bapak, harapan kepada seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia nih Pak, khususnya yang melaksanakan pelaksanaan haji di embarkasi hajinya masing-masing. Nah, seperti apa itu Pak, khususnya dalam melayani kesehatan haji? Ya, secara umum pelayanan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman petugas baik BPKK, BKK se-Indonesia di embarkasi-debarkasi itu sudah bagus gitu ya, dan kawan-kawan sudah bekerja dengan keras untuk dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat ini gitu. Pelayanan juga kepada saudara-saudara kita jamaah haji itu secara umum sudah bagus gitu ya. Tapi saya juga tetap mengingatkan agar surveillance ILI-nya ya itu tetap dilakukan dengan baik, dengan cermat dan continuous ya Pak dan ya? kontinu.
gitu ya. Kalau sarinya kan ili sari, ilinya itu dilakukan oleh di pintu masuk ya dan di wilayah di puskesmas. Kalau sarinya itu dilakukan di rumah sakit. Di rumah sakit. Lanjutan. Jadi ili sari, nggak ada Devi, Mira. Sari aja. Hanya apalagi sari. Ariska nggak ada ya Pak. Ya. Sari, ya betul. Sari, ya. Kalau ini Ariska. Nah, beda Pak. Beda. Oke, begitu berarti secara umum sudah baik, terutama pelayanan kesehatan haji di embarkasi Batam ya Pak ya, sudah sesuai. Bagus, alhamdulillah. Baik, Sobat Q Batam, begitu kita bincang-bincang. Satu lagi. Satu lagi, ya apa Pak? Satu lagi yang ingin saya ingatkan ke teman-teman BBKK, BKK yang jadi pintu masuk embarkasi-debarkasi. Itu peran notifikasi antar BKK. Nah, ini juga penting. Peran notifikasi antar BKK. Ya. Jadi selain dengan dinas kesehatan tempat jamaah berasal, itu juga harus dilakukan pertukaran informasi melalui notifikasi tadi antar BBKK-nya, antar BKK-nya. Gitu. Jadi contoh ini ada jamaah haji dari yang masuk di debarkasi Batam ini misalnya dari mana? Kalimantan Jambi, Barat. Kalimantan Barat ya, betul. Kalimantan Barat ya. Masuk ini juga BBKK Batam itu wajib ya, seharusnya wajib menotifikasi selain kepada Dinas Kesehatan Kalimantan Barat juga kepada teman-teman di BKK Pontianak. Jadi saling berkesinambungan ya Pak ya. Jadi nanti saling bantu-membantu lah gitu ya. Koordinasinya, informasi dan koordinasinya juga dengan Dinas Kesehatan. Nah, itu ya pesan saya. Begitu ya, jadi koordinasi antara BBKK Batam yang sebagai embarkasi maupun BBKK Balai Karantinan Kesehatan yang lainnya ya Pak ya, yang merupakan daerah dari jamaah haji berasal. Begitu Sobat Q Batam, bincang-bincang kita mengenai pelaksanaan haji khususnya pada saat kedatangan jamaah haji. BBKK Batam akan terus konsisten memberikan info-info terutama mengenai kekarantinaan kesehatan. So, pantengin terus ya di HiQ Podcast Batam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.